Kisah toleransi umat Islam dan umat Kristen di NTT, tepatnya di Pulau Alor. Ini adalah sebuah bukti indahnya kerukunan beragama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Alila Channel. Terima kasih. Kita sering mendengar di berita bahkan di berbagai situs atau media sosial bahwa suasana masyarakat Indonesia tak lepas dari peristiwa yang disebut intoleransi yang terkadang memicu gesekan antar masyarakat umat beragama. Beda dengan pulau yang satu ini, Pulau Alor, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Telah jauh dari zaman dahulu ratusan tahun di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ini, suasana perbedaan justru tersaji di antara keragaman agama yang ada di pulau ini. Salah satu buktinya adalah keberadaan Gereja Ismail, yang justru dibangun atas inisiatif warga Muslim yang hidup berdampingan dengan penganut Kristiani di sana. Dilansir dari bbc.com, kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Alor sudah terjalin sejak ratusan tahun lalu. Silahkan disimak ulasannya berikut ini. Gereja dibangun atas inisiatif umat Muslim di pemukiman setempat. Kisah ini terjadi di Kampung Ilawe, Desa Alila Timur, di mana masyarakat beragama Islam dan Kristen hidup berdampingan satu sama lain. Di sana ada sebuah gereja yang diberi nama Ismail. Meski tak lazim bagi sebuah tempat ibadah Nasrani, keberadaan rumah peribadatan itu ternyata mempunyai kisah yang sangat inspiratif bagi kita semua. Gereja Ismail di Desa Ilawe ini, menurut sejarahnya, gereja tersebut dibangun oleh keluarga Imam Masjid Darul Falak, Dahlan Lobang yang memiliki kakak bernama Ismail. Dilansir dari bbc.com, setelah pembangunan selesai pada 1994, gereja kemudian diberi nama Ismail sebagai bentuk penghormatan atas jasanya tersebut. Warga Kristen lain di Alor juga saling membantu membangun masjid. Tak hanya di Kampung Ilawe saja, namun para pemeluk agama Islam dan Kristen di Desa Dulolong Barat, di Desa Lendola, bahkan di berbagai daerah di Alor ini juga menerapkan hal yang sama. Saling membantu dalam mendirikan rumah ibadah masing-masing. Baik masjid maupun gereja telah menjadi sebuah tradisi turun-temurun dari leluhur. Kita bangun sama-sama kebersamaan dalam keragaman yang telah terjalin selama ratusan tahun ini. Jika dilihat dari lokasi tempat tinggal masyarakat di Alor, mereka terbagi di dua tempat, yakni di daerah pegunungan dan pesisir pantai. Meski berbeda keyakinan, kerukunan mereka telah terjalin sejak zaman dulu. Sudah dari dulu orang tua, ketika tinggal di gunung sudah ada kerukunan. Muslim dan Kristen ini kan orang bersaudara dalam rumah. Ketika kami orang di Alor ini mulai kenal beragama, yang sulung tetap di gunung dan yang bungsu di pantai. Yang dikutip dari bbc.com, sahabat Alila Channel dimanapun berada, apa yang dilakukan oleh masyarakat Alor di atas telah mencerminkan sebuah bentuk toleransi yang ternyata telah dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Berbeda keyakinan justru semakin mempererat tali persaudaraan mereka. Hal ini seolah menjadi penyegar di tengah masyarakat yang kini kerap bergesekan karena kasus intoleransi. Kalau mau belajar tentang toleransi, silakan datang ke Alor NTT. Yang lebih unik lagi, ketika Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Ketika Hari Raya Idul Fitri, keluarga Kristen berbondong-bondong mengunjungi keluarga yang Muslim. Begitu juga sebaliknya, ketika Hari Raya Natal dan Tahun Baru, keluarga Muslim berbondong-bondong mengunjungi keluarga Kristen. Begitulah keindahan dan kerukunan antar umat beragama di pulau ini dengan julukan Alor, Pulau Toleransi. Sahabat Alila Channel dimanapun berada, hidup bertoleransi itu indah. Mari kita tingkatkan persaudaraan kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian ulasan kami, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Salam hormat kami dari Alila Channel. Jejak Sang Pencerah. Terima kasih.